Baik, kita akan belajar ya tentang bagaimana teori demografi dan kependudukan ya. Sebelumnya Anda sudah tahu bahwa demografi itu berbeda ya dengan kependudukan, meskipun itu sangat erat dan barangkali orang awam akan menggunakannya saling untuk menggantikan satu sama lain. Gitu. Tapi Anda sudah tahu bahwa demografi itu berbeda dengan kalau kita mengkaji ya dalam studi demografi berbeda dengan studi kependudukan, sehingga tentu latar belakang teoritisnya, konseptualnya, pandangannya gitu ya, itu akan berbeda pula gitu ya. Baik, kita lihat di sini. Ini ceritanya cuma dongeng. Jadi silakan kalau Anda mau minta penjelasan atau apa, silakan boleh menyela atau menulis di chat. Karena saya nggak lihat apa-apa kecuali saya lihat layar saya sendiri. Gitu. Baik, ada sub pokok bahasan, ada 5 gitu ya. Ada bagaimana sejarah demografi dan kependudukan. Saya bukan sejarah demografi, sejarah munculnya demografi dan kependudukan. Kemudian teori Malthus dan Neo-Malthusian. Sebetulnya ini apa teori apa bukan ya? Kalau Malthus sendiri sebenarnya bilang dia itu postulat gitu ya. Tapi kalau Neo-Malthusian itu view gitu ya. Jadi mereka bilang begitu, tapi secara umum orang itu bilang itu teori gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang teori transisi demografi 1, karena sebetulnya sampai sekarang itu ada 3 teori transisi demografi, tetapi untuk Anda mungkin memahami 1 saja, karena 2 dan 3 itu sangat perlu ilmu lain ya yang sudah cukup advance gitu ya, lebih maju gitu ya. Nah, kemudian sebagai beginner cukup memahami teori transisi demografi. Nah, kemudian kita juga akan melihat teori-teori alamiah dan kemudian teori sosial. Oke. Nah, bagaimana sebetulnya kajian demografi dan kependudukan itu muncul, gitu ya. Jadi studi demografi itu bahwa aktivitas tersebut itu kemudian disebut sebagai studi demografi itu pertama kali dilakukan oleh John Brown, gitu ya. John Brown itu clerk ya, bagian administrasi gitu dari pemerintahan Kota London waktu itu, gitu ya. Dia itu menerbitkan buku dengan yang diringkas dengan Bills of Mortality, gitu ya. Jadi ini bukunya, gitu ya, sudah sangat lama sekali karena tahun 1662. Nah ini gambarnya Kapten John Brown, gitu ya. Jadi entah ini saya belum ketemu kenapa dia dikasih nama Kapten. Karena semua orang waktu itu kan masuk militer, gitu ya. Jadi mungkin dia pangkatnya cukup tinggi, tapi mengapa dia bisa membuat catatan seperti ini? Karena dia adalah seorang administratur atau pegawai pemerintahan di Kota London yang mencatat aktivitas kependudukan sebetulnya. Nah, ini kan kita lihat di sini data yang dia tulis itu adalah christening and mortality. Nah, christening itu kan baptis ya. Baptis itu berarti terkait ya untuk orang Kristen terkait dengan kelahiran. Nah, mortality tentu kematian. Jadi dia menyusun satu persatu dari setiap kelurahan atau kalau di sana mungkin ya parisian atau shire gitu ya. Itu seperti mungkin bagian dari Kota London. Nah, bukunya judulnya itu Natural and Political Observation mentioned in the following index and make upon the Bills of Mortality. Jadi diringkas Bills of Mortality. Jadi dia
kemudian karena tugasnya itu kan punya data seperti ini ya, punya data pencatatan kelahiran, kematian, jenis kelamin, di breakdown jenis kelamin, kemudian matinya umur berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya dia bisa membuat tabel. Bills of mortality itu sebetulnya ini ya, tabel gitu ya. Bills itu tabel. Jadi jangan kalau Anda ke restoran minta bills, itu kan tabel harga makanan sebetulnya gitu ya. Jadi ini bills of mortality. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar dari tabel kematian primitif. Nah, Anda tahu nanti bahwa tabel kematian itu adalah alat yang digunakan oleh demografer untuk membuat proyeksi atau membuat estimasi penduduk ke depan. Nah, kemudian Edmond Halley melanjutkan ya dengan menciptakan tabel kematian yang lebih maju gitu di tahun 1693. Ini tabelnya itu seperti ini gitu ya. Jadi ada umur ya, kemudian jumlah gitu ya. Nah, ini satu persatu nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 umur. Ini gini ya, satu persatu gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi ini sebetulnya penduduk dan jumlah, umur berapa, jumlahnya berapa, sehingga sebetulnya bisa dihitung berapa kematiannya dengan mengurangkan 1/2. Ini kan kalau umur 1 tahun 1000, maka sudah terjadi kematian sebanyak pada umur 2 tahun jumlahnya 855. Jadi Anda tahu ya, kalau kita membaca data penduduk itu tahun berikutnya itu berarti sudah dikurangi dengan kematian. Ya, enggak, karena apa? Kan bukan ada yang lahir pasti dari mulai umur 0 atau mulai di sini gitu. Berarti dia akan pindah ke tempat yang lain gitu ya. Jadi ini satu kelompok umur yang sama yang lahir barengan jumlahnya 1000, ternyata pada umur 2 tahun tinggal 855, sehingga kita bisa bilang di sini itu yang meninggal adalah sejumlah 145. Ya, gini, makanya ini bills of mortality. Nah, umur 3 tahun tinggal 798, dan kemudian nanti sampai 100 tahun itu masih 107 orang gitu. Ya, jadi 107 orang, dan ini adalah jumlah tahun hidup gitu ya, jumlah tahun hidup, jumlah orang yang hidup saat itu gitu ya. Jadi ini tahun hidup. Berapa lama sih jumlahnya? Nah, jumlah tahun hidup itu 34.000, kalau kemudian dibagi dengan ini ya 1000, maka sebetulnya angka harapan hidupnya itu 34 tahun gitu ya. Angka harapan hidup yang kita tahu sebagai ukuran IPM itu sebetulnya jumlah dari tahun hidup dibagi dengan jumlah penduduk awal ya. Jumlah penduduk awalnya lahir 1000, ternyata mereka menjalani sebanyak 34.000 tahun gitu ya, dan ini dibagi 1000, maka waktu itu angka harapan hidupnya masih rendah, yaitu masih 34 tahun. Jadi sebetulnya kalau mau analogi gitu ya, kalian itu angkatan berapa? 57 ya, angkatan 57 kan. Nah, angkatan 57 itu kan sebetulnya kalau kita ambil, kalau IPB kegedean ngitungnya ya, kita masuk saja, Anda sudah jadi mahasiswa SKPM. Nah, itu yang masuk sebagai angkatan 57 itu berapa? Berapa sekarang yang angkatan 57? Ada 100 berapa? 150? Oke, kita 130 ya, 130. Nah, itu dianggap itu ini yang 1000 ini. Ya, itu 130. Nah, nanti misalkan ini semester ya, kan Anda semester 8 semester 6 semester kan ya. Ini semester 3 lah asumsinya, tapi di sini dianggap semester 1, semester 2 di SKPM ya, semester 3, semester 4, semester 5. Semester 6. Nah, diharapkan pada semester 6 ini kalian sudah lulus semua ya. Ya, di sini sebetulnya mati ya keluarnya ya, tapi Anda tidak keluar dari SKPM tidak mati artinya, tapi Anda lulus, selesai jadi mahasiswa SKPM sehingga sudah selesai gitu dalam angkatan Anda. Jadi misalkan ya sekarang Anda punya 130. Nah, apakah nanti berapa yang akan survive di semester 4 misalkan? Semester 2. Berapa yang survive di semester 3? Berapa seterusnya sampai
di semester 6 tuh yang tersisa berapa gitu. Mungkin sudah ada yang mulai lulus di semester 7. Semester 5 di SKPM ya. Mungkin kalau nanti ikut Axel sudah mulai lulus. Jadi sudah mulai berkurang di sini. Nah, nanti akan tahu kapan dia akan selesai. Nah, ternyata kalau di IPB itu kan selesainya oleh komputer ya. Mau nggak mau kalau sudah semester 10 ya akan keluar sendiri gitu misalkan. Nah, itu maksudnya adalah ketika Anda bareng-bareng masuk, maka sebetulnya kapan Anda kemudian akan habis angkatan 57 itu gitu. Jadi itu analogi dengan tabel kematian gitu ya. Nah, sedangkan ilmu, jadi itu demografi ya, demografi kan cuma angka-angka saja ya. Jadi perhatikan mereka membuat analisis dan menghitung itu hanya dari angka-angka saja. Maka sebetulnya kalau ada tabel kematian semacam itu, berarti kan kematian di usia, kita balik lagi ya, kematian di usia muda itu sangat tinggi, sampai 145 gitu ya. Terus ini mulai turun kan, ini kan cuma 40 berapa ini, cuma 58 dan seterusnya. Makin tua itu ini hampir sama nih umur apa di umur belasan ini ya, tidak banyak berbeda. Tapi kemudian mulai apa namanya terjadi kematian yang tinggi lagi ya, berkurangnya itu di atas umur 40-an gitu ya. Jadi ini sudah apa kematian. Jadi memang nanti dalam mortalitas Anda akan tahu bahwa kematian itu akan membentuk apa namanya kurva U gitu ya, tinggi di muda, kemudian landai di umur-umur muda gitu, dan kemudian naik lagi di umur tua sampai habis gitu ya. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa ternyata di umur muda itu memang tinggi kematiannya gitu. Maka inilah yang mendasari bagaimana kematian bayi itu menjadi penting untuk diperhatikan, bahwa pusat dari kesehatan ya, pusat dari aktivitas apa namanya kualitas suatu penduduk di masyarakat itu adalah kesehatan bayi yang dilahirkan ya. Jadi bayi yang lahir itu harus survive sebetulnya, bukan apa namanya bukan tidak bukan meninggal gitu ya, gambarannya seperti ini. Jadi ini bagaimana berkembang ilmu demografi, di mana kita cuma melihat angka-angka saja ya dari tabel seperti ini. Para demografer sudah bisa membuat estimasi apa yang akan terjadi dengan penduduk di masa mendatang. Nah, sebaliknya kemudian kalau ilmu kependudukan itu dipelopori oleh Roberto Malthus ya, yang dia hidup pada tahun 1766 sampai 1834 gitu ya. Jadi dia usianya cukup panjang itu ya, 68 ya. Nah, yang menerbitkan tulisan judulnya The Principle of Population gitu. The Principle of Population, sebetulnya ini adalah judulnya an essay of the principle of population, a view of bla bla bla. Jadi apa namanya tujuannya untuk bagaimana bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Ya, karena waktu itu Malthus itu juga kalau nggak salah sih pegawai juga gitu ya. Cuman dia sangat akademik gitu ya. Jadi ketika dia menghitung berapa butuhnya penduduk itu untuk makan, dia waktu itu diminta untuk menghitung berapa kebutuhan penduduk miskin ya untuk dapat bantuan dari pemerintah ya, pemerintah Kota London waktu itu gitu. Maka dia kemudian membuat perhitungan ini ya untuk menyatakan dan akhirnya ketemu hubungan antara penduduk dan kebutuhan pangan. Nah, itulah yang kemudian muncul teori kependudukan Malthus, dan kemudian nanti selanjutnya akan dijelaskan bahwa muncul lagi apa yang disebut dengan teori neo-Malthusian gitu ya. Ada dua postulat Malthus, yaitu bahwa pangan dibutuhkan untuk hidup manusia dan bahwa kebutuhan nafsu seksual antar jenis kelamin akan tetap sifatnya sepanjang masa. Nah, dia sebetulnya mendasarkan bahwa manusia itu seperti makhluk hidup yang lain, bahwa mereka itu makhluk hidup itu tujuannya hidup itu makan dan bereproduksi untuk memelihara spesiesnya gitu saja gitu.
Nah, tapi kemudian atas dasar postulat itu gitu ya, jadi atas dasar apa namanya kebutuhan dasar dari makhluk hidup itu, kemudian Malthus berdasarkan data yang sudah ada itu, yang sudah dia pelajari, itu mengatakan bahwa, nah ini dia sebetulnya yang disebut sebagai teorinya, yaitu jika tidak ada pengekangan, kecenderungan pertambahan jumlah manusia akan lebih cepat dari pangan. Nah ini dia teori dia, bahwa kalau orang itu pasti makan dan bereproduksi, itu postulat dasar, ya itu yang Anda ingat. Tapi kalau tidak ada pengekangan, tidak ada tidak ada kontrol ya sebetulnya terhadap kelahiran nomor 2-nya itu, maka jumlah manusia itu akan berlipat ya, pertambahannya akan lebih cepat dari pangan. Ya, menurut dia penduduk itu berkembang menurut deret ukur, yaitu dari 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi cuma ditambah seperti pangkat gitu ya, 1, 2, 4, 8. Tapi kalau pangan itu mengikuti deret hitung, yaitu 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4. Kalau deret ukur kan 1 tambah 1 2 memang, kemudian 2 tambah 2 jadi 4, 4 tambah 4 jadi 8 dan seterusnya. Dengan interval waktu 25 tahun. Nah, apa maksudnya interval waktu 25 tahun? Jadi maksudnya adalah dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, atau 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu intervalnya itu 25 tahun. Intervalnya 25 tahun. Jadi kalau misalkan ya kita hitung hari ini gitu ya, hari ini saat ini itu jumlah penduduknya 100, maka pangan juga 100. Tapi 25 tahun kemudian, jadi hari ini 25 tahun kemudian itu penduduknya 200, tapi pangan juga 200, jadi masih cukup. Tapi 25 tahun kemudian hari ini itu jumlah penduduk sudah menjadi 400, tapi pangannya masih 300. Nah, di situ mulai terjadi kekurangan pangan. Nah, itulah yang kemudian dikatakan oleh Malthus itu awal dari terjadinya misery, gitu ya. Nah, jadi pangan itu akan menjadi sebetulnya dikatakan sebagai pengekangan hakiki, ya. Jadi artinya mutlak lah kalau kurang pangan pasti akan mengurangi jumlah penduduk ya karena mereka akan meninggal ya, tetapi ada juga yang dikatakan sebagai pengekangan segera hal yang harus dilakukan, aku kok lupa bahasa Inggrisnya apa ya, tetapi ada 2 hal ya, pengekangan yang bisa diatur lah istilahnya. Kalau hakiki itu begitu kita nggak melihat tidak memperhatikan ya teori itu gitu ya, bahwa pangan itu atau penduduk itu berkembang lebih cepat dari pangan, maka pasti akan kekurangan pangan sehingga terjadi overpopulation yang menyebabkan terjadinya pengurangan penduduk secara otomatis kan gitu. Nah, maka harus dilakukanlah suatu aktivitas pengekangan yang terencana sebetulnya. Maka dia dibilang pengekangan segera itu ada 2 caranya. Dengan pengekangan preventif, yaitu mengurangi angka kelahiran. Nah, dia mengusulkannya itu dengan menunda perkawinan, gitu, selibat. Ya. Dan kemudian atau pengekangan positif, ya. Nah, pengekangan positif itu ya sudah dibiarkan saja, gitu ya, karena bertambahnya angka kematian karena epidemi penyakit dan kemiskinan. Jadi kurang pangan itu sebetulnya bisa dikekang dengan mengurangi kelahiran atau memang menambah kematian yang menandakan terjadi overpopulasi gitu ya. Itu menurut Malthus. Jadi di sini ada apa yang disebut sebagai Malthusian katastrofi atau Malthusian trap ya, di mana jumlah penduduk itu sudah pas gitu ya di situ antara pangan dan makanan. Semula lebih tinggi pangan, penduduk lebih sedikit. Tapi kemudian suatu saat terjadilah apa yang disebut persimpangan katastrofi atau trapnya di situ. Ya, produksi pangan itu akan landai terus gitu, meningkatnya pelan-pelan, tapi penduduk itu akan
meloncat dengan cepat gitu. Nah, disinilah perlu keputusan dari penduduk manusia itu sendiri. Mau bagaimana? Apakah kita akan mengikuti pola alamiah pertumbuhan penduduk ataukah akan mengikuti pertumbuhan produksi pangan atau melakukan sesuatu untuk meningkatkan produksi pangan, tentunya semacam itu. Di sini ada jumlah dan waktu. Nah, inilah yang disebut dengan sebagai Malthusian katastrofi atau dikenal dengan Malthusian trap juga istilahnya. Namun demikian, namanya suatu teori gitu ya. Teori dan dipublikasi itu pasti ada kritiknya. Dan Anda jangan mengira bahwa Malthus itu tidak ada proses di dalam berakademik ini gitu ya, dalam membuat teorinya. Karena dia itu banyak dikritik di awal-awal teksnya ya. Di awal teksnya itu sebetulnya kan tadi ya hanya untuk menghitung berapa sih jumlah orang miskin yang dibutuhkan untuk pemerintah bisa memberikan bantuan kan gitu ya, itu Malthus. Nah, terus kemudian dikatakan wah nggak bisa begitu, buktinya apa gitu kan. Itu juga diskusi dengan ada ahli matematik William Condorcet namanya, kemudian dengan ayahnya sendiri yang juga ilmuwan gitu ya. Jadi akhirnya dia melengkapi data-data untuk memastikan teorinya tadi bahwa manusia itu berkembang sebagai dalam bentuk deret ukur tadi ya, gambarnya meloncat dengan cepat tadi, sedangkan makanan itu berkembang dengan deret hitung yang ya konstan saja gitu, meningkat tetapi sesuai dengan pelan-pelan saja gitulah istilahnya ya, dengan deret ukur. Tapi teori itu selalu ada masanya ya, ada kritiknya. Karena apa? Pembangunan KPM 220. Kali ini kita akan belajar pokok bahasan 2 mengenai teori demografi dan kependudukan. Perkenalkan, saya Ekawati Sriwahyuni. Ada 5 subpokok bahasan. Yang pertama, sejarah demografi dan kependudukan. Yang kedua, teori Malthus dan Neo-Malthusian. Yang ketiga, teori transisi demografi. Yang keempat, teori-teori alamiah. Dan yang kelima, teori sosial. Baiklah, kita mulai dengan subpokok bahasan 1, yaitu tentang sejarah demografi dan ilmu kependudukan. Studi demografi pertama kali dilakukan oleh John Ground yang menerbitkan buku dengan judul Natural and Political Observation Made Upon the Bills of Mortality yang terbit pada tahun 1662. Buku tersebut sering kali disingkat hanya sebagai Bills of Mortality. Buku tersebut sebetulnya mencatat data kelahiran dan kematian dari penduduk London yang kemudian menjadikannya sebagai tabel kematian primitif. Ya, lihat gambar di sebelah ini. Hasil observasi John Ground bahwa di London jumlah kematian melampaui kelahiran, sementara di pedesaan terjadi keadaan yang sebaliknya. Setelah John Ground menerbitkan tabel kematian primitif, maka 30 tahun kemudian Edmund Halley menciptakan tabel kematian yang lebih maju yang ada seperti gambar berikut ini. Kemudian ilmu kependudukan itu dipelopori oleh Robert Thomas Malthus yang hidup di antara tahun 1766 sampai 1834 yang menerbitkan bukunya dengan judul The Principle of Population pada tahun 1798. Di sebelah kiri ini adalah cover aslinya pada abad 18. Nah, kemudian berikutnya adalah cover buku yang salah satu buku yang diterbitkan kembali. Ada banyak buku Thomas Malthus ini yang judulnya The Principle of Population. Selanjutnya kita akan masuk ke subpokok bahasan 2 tentang teori kependudukan Malthus dan Neo-Malthusian. Dua postulat Malthus yaitu bahwa pangan dibutuhkan untuk hidup manusia dan kedua bahwa kebutuhan nafsu seksual antar jenis kelamin akan tetap sifatnya sepanjang masa. Atas dasar postulat tersebut, Malthus menyatakan bahwa jika tidak ada pengekangan,
kecenderungan pertambahan jumlah manusia akan lebih cepat dari pangan, di mana penduduk akan berkembang menurut deret ukur, di mana dari 1, 2, 4, kemudian 8, sedangkan pangan akan mengikuti deret hitung 1, 2, 3, 4 dengan interval waktu 25 tahun. Artinya, jika tahun ini ada 100 jumlah penduduk dan 100 jumlah pangan, maka 25 tahun ke depan akan ada 200 jumlah penduduk dan 200 jumlah pangan. Tetapi 50 tahun kemudian penduduk akan menjadi 400, tapi makanan hanya menjadi 300. 75 tahun kemudian pendudukannya akan menjadi 800, sedangkan pangan masih 400. Apa yang diartikan dengan pengekangan? Pengekangan menurut Malthus yang hakiki adalah pangan. Jadi kalau kurang pangan, pasti terjadi kematian. Tapi kemudian ada yang disebut dengan pengekangan segera. Pengekangan segera itu ada dua macam, yang bersifat preventif, di mana mengurangi angka kelahiran dengan cara menunda perkawinan, dan pengekangan yang kedua adalah positif, disebabkan bertambahnya angka kematian karena epidemi, penyakit, dan kemiskinan. Mengapa Malthus menyarankan pengekangan preventif dengan menunda perkawinan? Karena Malthus mengharamkan atau melarang penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah kelahiran. Teori Malthus sering digambarkan sebagai Malthusian trap atau Malthusian katastrofi, di mana pada suatu masa ada pertumbuhan penduduk melebihi dari pertumbuhan pangan. Sehingga dari saat itu pangan tidak cukup untuk memberi makan penduduknya. Kritik-kritik terhadap teori Malthus. Di situ ada tulisan M merah yang artinya adalah Malthus. Malthus dianggap terlalu menekankan keterbatasan persediaan tanah di Eropa atau Inggris secara khusus. Pada saat itu pula telah ditemukan wilayah-wilayah baru, ya, seperti benua Amerika dan benua Australia. Malthus juga kurang memperhitungkan teknologi baru, yaitu pada saat itu juga terjadi munculnya revolusi industri, di mana penemuan teknologi pertanian dan industri telah mempercepat produksi barang secara massal dan produksi pertanian yang berlipat. Malthus juga berpandangan bahwa pengontrolan kelahiran tidak bermoral. Ya, tadi dikatakan bahwa Malthus tidak memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian Malthus juga kurang memperhitungkan kemajuan sistem transportasi dan perdagangan internasional yang bisa menambah pendapatan dari masyarakat Eropa waktu itu. Setelah lama dilupakan, sekitar 30 tahun, maka muncul kembali teori Malthus karena adanya krisis minyak tahun 70-an dan kelaparan di sebagian gurun Sahel di Afrika yang membuktikan kebenaran teori Malthus bahwa jumlah penduduk akan melebihi kemampuan bumi untuk mendukungnya. Tidak hanya dalam makanan, tapi juga dalam berbagai sumber daya lain seperti minyak, mineral, dan air. Pada tahun 1968 telah terbit buku Neo-Malthusian yang paling berpengaruh, yaitu tulisan Paul Ehrlich berjudul Population Boom pada tahun 1968 dan Garrett Hardin yang berjudul Tragedy of the Common yang memperingatkan tentang berkurangnya kemampuan sumber daya alam seperti makanan, energi, tanah, lingkungan dengan sangat cepat. Apa perbedaan antara Malthusian dengan Neo-Malthusian? Sebetulnya tidak, pada slide selanjutnya akan dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara teori Malthusian dan Neo-Malthusian, tetapi
Neomalthusian mendukung penggunaan alat kontrasepsi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, dengan pendapat Neomalthusian itu, alat kontrasepsi digunakan ya sebagai alat utama dalam menerapkan gerakan dunia keluarga berencana atau family planning. Seperti halnya dengan pendahulunya, banyak kritik dan ada kegagalan teori Neomalthusian. Yang menjadi dasar utama adalah bahwa argumen Neomalthusian adalah sama dengan argumen Malthus dengan asumsi ceteris paribus, di mana sumber daya alam dan modal tetap jumlahnya atau bersifat fix, dan bahwa penduduk berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Ingat tadi kritik terhadap Malthus. Kemudian kritik berikutnya adalah dari lembaga-lembaga penyedia data pertanian yang menyatakan bahwa data Ehrlich salah. Tetapi Ehrlich tetap kukuh dengan prediksinya dan menulis buku berikutnya bersama Anne Ehrlich, yaitu The Population Explosion pada tahun 1990 dengan data yang diperbaiki, tapi prediksi tetap tidak terjadi. Pada tahun 1999, Human Development Report diterbitkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa walau terjadi pertumbuhan penduduk, produksi makanan per kapita meningkat 25% antara tahun 1990 sampai 1997. Dan konsumsi kalori meningkat dari 2.500 ke 2.750 dan konsumsi protein naik dari 7,1 ke 7,6 gram. Lemahnya data empiris dan logika yang kurang tepat mengakibatkan Neomalthusian selalu kesulitan dalam perdebatan tentang pertambahan penduduk. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori transisi demografi atau kita singkat dengan TTD. Ahli sosial kependudukan berpendapat bahwa perubahan penduduk merupakan hasil dari kondisi sosial ekonomi yang bersangkutan. Teori transisi demografi artinya bahwa setiap masyarakat memulai dengan angka kelahiran kematian tinggi, kemudian disusul oleh fase menurunnya angka kematian, sementara angka kelahiran masih tetap tinggi, dan menurunnya angka kelahiran secara perlahan-lahan hingga berada pada angka kelahiran kematian rendah. Teori transisi demografi dikembangkan pertama kali oleh Frank Notenstein pada tahun 1945 berdasarkan dari ide awal oleh Warren Thompson pada tahun 1929. Grafik ini merupakan grafik dasar tentang demographic transition model atau teori transisi demografi tadi. Kita lihat di sumbu mendatar itu adalah perkembangan sosial ekonomi dari suatu masyarakat, sedangkan sumbu tegak itu adalah jumlah kelahiran dan kematian per 1000 orang setiap tahun. Kita lihat bahwa angka kelahiran yang berwarna ungu berada di atas angka kematian yang berwarna hijau, sedangkan warna merah menunjukkan pertumbuhan penduduk yang semula sangat rendah, kemudian terus meningkat, kemudian mencapai puncaknya pada tahap yang ketiga, dan akhirnya setelah mencapai transisi demografi, pertumbuhan penduduk menjadi datar. Transisi demografi itu dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, yang disebut dengan high stationary, jadi stationary tinggi, di mana sebetulnya kelahiran pertumbuhan penduduk itu nyaris 0, tetapi disumbang oleh kelahiran dan kematian yang sangat tinggi. Kemudian kelahiran turun terlebih dahulu pada early expanding, tetapi kelahiran tetap tinggi, sehingga di sini terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Kemudian kematian sudah landai, tapi kelahiran mulai turun. Di sini disebut late expanding, di mana kemudian tingkat kelahiran mulai turun. Dan selanjutnya pada tahap keempat,
disebut dengan low stationary, di mana pertumbuhan penduduk nyaris nol, tapi disumbang oleh tingkat kelahiran dan kematian yang sangat rendah. Grafik ini menggambarkan keadaan transisi demografi dunia pada tahun 2011, di mana disertakan negara mana saja berada dalam tahap atau fase apa saja. Kita lihat bahwa pada fase 1, di mana yang disebut dengan high birth rate, fluctuating death rate, artinya adalah tingkat kematian tinggi, tingkat kematian berfluktuasi tapi kelahiran masih tinggi, seperti di negara Afghanistan, Uganda, dan Zambia. Kemudian pada fase 2, di mana kelahiran mulai turun dan kematian juga turun, seperti negara Ghana, Guatemala, dan Irak. Kemudian yang masuk ke fase 3, di mana kelahiran sudah mendekati indeks replacement. Nah, apa itu nanti akan dijelaskan pada bab fertilitas, seperti negara India, Gabon, dan Malaysia. Kemudian negara-negara yang telah mencapai fase keempat, di mana sudah sangat rendah kelahiran dan kematiannya, yaitu low to very low birth rate, very low death rate, seperti Brazil, Jerman, dan Jepang. Itu adalah gambaran keadaan penduduk di dunia, transisi demografi negara-negara di dunia pada tahun 2011. Teori transisi demografi merupakan teori kependudukan dominan meskipun tidak bebas kritik. Kritik terhadap TTD adalah, yang pertama adalah bahwa grafik dasar itu didasarkan pada sejarah demografi Eropa, apakah sesuai untuk digunakan di seluruh dunia. Dalam arti, apakah di negara-negara lain di dunia mempunyai pola kelahiran dan kematian yang sama dengan data di sejarah di Eropa. Nah, kemudian kritik berikutnya adalah bahwa turunnya angka kematian di negara berkembang, kalau less developed countries, dapat atau artinya bisa ya, ada yang lebih cepat terjadi dari negara industri di masa lampau. Nah, fertilitas atau kelahiran di negara-negara pramodern lebih rendah dari negara berkembang saat ini. Sampai seberapa jauhkah unsur-unsur kebudayaan dan agama mendukung fertilitas tinggi? Dan setelah transisi, apa yang terjadi? Bahwa misalkan mengapa kematian di negara berkembang terjadi bisa lebih cepat daripada negara-negara industri di masa lampau? Oleh karena tingkat negara-negara berkembang itu tidak melalui proses penemuan penemuan obat-obatan. Ya, jadi teknologi kesehatan itu sudah berkembang dan tinggal digunakan di negara berkembang sehingga bisa mempercepat penurunan tingkat kematian. Nah, sementara itu fertilitas di negara yang lebih maju, ya seperti di Eropa itu sudah lebih turun terlebih dahulu, ya. Sedangkan di negara berkembang itu masih belum karena mereka masih banyak mempertimbangkan berbagai tradisi. Mungkin Anda ingat dengan film video kemarin mengenai permasalahan demografi di Indonesia. Nah, kemudian sampai berapa jauhkah unsur-unsur kebudayaan dan agama mendukung fertilitas tinggi? Nah, ini ya, kemarin juga ada yang mendiskusikan mengenai pengaruh agama, kemudian pengaruh tradisi seperti pernikahan usia muda dan sebagainya. Nah, kemudian yang terpenting adalah setelah transisi apa yang terjadi? Jika jumlah kelahiran dan kematian sudah sangat rendah, mau kemana? Apakah kelahiran terus turun atau bagaimana? Ya, yang sekarang terjadi di beberapa negara seperti di Eropa, tingkat kelahiran sudah sangat rendah sekali. Selanjutnya kita akan mempelajari
atau mengenal teori kependudukan hukum alamiah atau teori fisiologis atau natural theories. Dari teori ini ada pendapat bahwa ada hukum-hukum alam yang mengatur, yang membebaskan setiap tanggung jawab manusia dari pengendalian penduduk. Seperti Thomas Adler yang mengatakan bahwa ada hubungan terbalik antara jumlah penduduk di suatu wilayah dan daya reproduksi mereka. Hal ini menyatakan bahwa jika penduduk itu sudah sangat banyak, terjadilah daya reproduksinya akan menurun, sehingga barangkali yang dimaksudkan adalah jumlah kelahirannya juga akan turun. Teori alamiah yang kedua itu adalah Herbert Spencer, di mana dia menyatakan bahwa semakin maju manusia mengembangkan dirinya, semakin banyak energi dipakai untuk meraih kemajuan itu, yang berakibat berkurangnya energi untuk daya reproduksi. Nah, kedua tokoh tersebut berpendapat bahwa penurunan pertumbuhan penduduk terjadi sebagai akibat dari perubahan daya reproduksi manusia, atau secara teknis disebut sebagai fekunditas. Nah, hal ini dianggap sebagai kelemahan dari teori alamiah, karena semua orang sebetulnya punya daya reproduksi atau fekunditas itu yang tidak bisa dibuktikan selain ada fertility. Hal tersebut nanti akan dijelaskan lebih lengkap pada saat kita membahas tentang bab fertilitas. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang teori sosial. Yang pertama, kita akan bicara tentang teori kapilaritas sosial atau Theory of Social Capillarity yang diajukan oleh Alfred Dumont pada tahun 1890 yang menyatakan bahwa manusia senantiasa berhasrat meraih kemajuan secara turun-temurun untuk memperbaiki keadaan sosial ekonominya. Sehingga keluarga besar merupakan penghambat sehingga perlu dibatasi. Teori kapilaritas sosial itu mengikuti dari teori kapilaritas, di mana apabila tabung dengan garis tengah yang lebih kecil akan menyerap air lebih tinggi daripada dengan tabung yang punya garis tengah yang lebih lebar. Ini maksudnya adalah ketika sebuah keluarga ingin maju, maka dia tidak bisa membawa keluarganya yang besar, karena itu akan menjadi penghambat. Sehingga yang paling ideal adalah bisa maju, maka mereka harus mengurangi jumlah keluarga atau memperkecil jumlah keluarga, sehingga mereka akan bisa bergerak lebih cepat. Teori sosial selanjutnya adalah yang diajukan oleh Katja pada tahun 1906. Ini berdasarkan hasil penelitiannya di Afrika. Agar lebih tepat untuk menjelaskan transisi demografi di negara sedang berkembang, Katja mengusulkan modifikasi teori transisi demografi dengan teorinya yang disebut sebagai intergenerational flow of work. Dia menyatakan bahwa ada dua rezim fertilitas. Artinya adalah bahwa ada dua alasan apakah seseorang akan menambah anak atau mengurangi anak. Yang pertama adalah yang disebut sebagai economically unrestricted fertility, di mana individu tidak memperoleh keuntungan ekonomis dengan membatasi kelahiran, di mana aliran kekayaan dari anak ke orang tua. Yang kedua adalah economically restricted fertility, di mana individu akan memperoleh keuntungan dengan membatasi kelahiran, di mana aliran kekayaan adalah dari orang tua ke anak. Maksudnya adalah kalau kita ingat banyak anak banyak rezeki, itu adalah sama dengan rezim fertilitas yang pertama, yaitu economically unrestricted fertility, di mana dengan tambahnya anak maka akan menambah kekayaan kepada orang tua. Tapi yang kedua itu adalah pendapat yang terbaru, di mana kalau kita membatasi kelahiran maka akan ada kalau kita tidak membatasi kelahiran maka kita akan tidak memperoleh keuntungan. Ya, jadi karena apa? Karena makin banyak anak maka makin banyak data yang harus atau dana yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk membiayai anak tersebut. Sehingga di situ akan mendorong untuk
turunnya fertilitas. Akhirnya ini adalah teori sosial yang terakhir, yaitu doktrin Marx tentang kependudukan. Marx menentang dan mengkritik teori kependudukan Malthusian. Marx berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk harus diinterpretasikan dalam konteks sistem ekonomi kapitalis. Seorang kapitalis akan memberi upah sangat kecil kepada buruhnya itu dan mengambil bagian lebih besar dari nilai produktivitas buruhnya itu. Kapitalis menggunakan mesin dan makin banyak mesin yang digunakan akan meningkatkan nilai produktivitas buruh yang semuanya akan dikantongi oleh kapitalis. Ketika mesin digunakan, maka pengangguran bertambah sehingga reserve army buruh tercipta. Dalam situasi demikian, upah buruh akan terus turun, sehingga orang tua tidak akan dapat mengurus anaknya sehingga terjadi kelebihan penduduk. Kemiskinan, kelaparan, dan semua penyakit sosial merupakan akibat dari praktek-praktek yang tidak adil secara sosial yang berhubungan dengan kapitalisme. Demikianlah penjelasan mengenai pokok bahasan 2 tentang teori demografi.